Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Clarissa, NIM 2103060022 dari PTNA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMP. Oke, yang pertama itu ada jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh. Yang pertama itu ada sistem dapar darah. Jadi darah yang mengandung sistem dapar itu ada asam karbonat dan garam bikarbonat. Nah, untuk mempertahankan pH dalam darah agar tetap normal, itu diperlukan perbandingan kadar garam antara garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat, yaitu dengan perbandingan 20:1. Kemudian perbandingan antara banyaknya CO2 yang dihasilkan dengan banyaknya O2 yang digunakan untuk pembakaran nutrien, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu ada sistem respirasi atau pernafasan. Itu terdiri dari organ dan struktur yang akan digunakan untuk pertukaran gas. Selain itu juga melibatkan seperti yang pertama itu pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua itu transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga itu transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Kemudian, untuk transportasi O2 dalam darah itu akan membentuk yang pertama gas larut dalam plasma itu sedikit. Yang kedua, oksigen atau O2 itu terikat di dalam hemoglobin. Sedangkan transportasi CO2 dalam darah itu akan membentuk yang pertama gas larut dalam plasma itu sedikit, yang kedua asam karbonat yang larut dalam plasma juga sedikit, lalu yang ketiga ikatan karbomino dengan protein darah termasuk Hb 20%, dan yang keempat garam bikarbonat sekitar 70%. Lalu yang ketiga tuh ada sistem ekskresi ginjal. Jadi ginjal itu tidak hanya berfungsi sebagai menyaring zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam darah, tapi sistem ekskresi ginjal ini juga bisa mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah, yaitu dengan cara yang pertama mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Lalu yang kedua sekresi ion H+ di tubulus distal itu akan ditukar dengan Na+. Lalu yang ketiga membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal untuk menggantikan Na+ yang terpakai untuk ion H+. Lalu yang kedua, jelaskan proses metabolisme air pada ternak. Jadi dalam kondisi tertentu seperti musim dingin, air metabolik itu dapat memenuhi kebutuhan ternak yang sedang tidur untuk dapat mempergunakannya untuk timbunan lemak sebagai persediaan kebutuhan energi dan air metabolik yang cukup untuk memenuhi air yang hilang karena proses pernafasan dan penguapan. Jadi air metabolik ini bakal dipenuhi dari bahan makanan yang akan mengandung hidrogen, seperti glukosa yang menghasilkan 60% air, sukrosa menghasilkan 57,9%, dan papi yang menghasilkan 55,5%. Kemudian soal yang ketiga, itu jelaskan sumber air pada ternak. Yang pertama itu ada air minum, lalu air yang terdapat pada makanan, dan yang ketiga itu ada air metabolik. Nah, jadi air metabolik yang didapat ini sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang keempat itu faktor apa saja yang mempengaruhi sekresi di dalam air. Oke, jadi yang pertama itu hilangnya air lewat kulit. Pada mamalia umumnya itu membantu untuk melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Lalu jumlah air yang akan hilang tersebut melalui kulit tersebut akan meningkatkan aktivitas fisik dan temperatur lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, itu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Nah, ini tuh sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama itu ada faktor pakan, seperti protein dan mineral yang tinggi. Itu meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu juga meningkatnya mineral natrium dalam tubuh membuat banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Lalu hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Lalu yang ketiga itu hilangnya air melalui pernafasan hampir 40% pada unggas. Lalu yang keempat itu ada saluran pencernaan. Jadi bentuk pakan dan susunan pakan itu mempunyai pengaruh yang sangat nyata di sini. Jadi contoh pakan serat yang mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama dengan feses. Jadi ekskresi kotoran sapi itu lebih basah dari kambing. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal terakhir atau nomor 5, itu jelaskan cara menghitung air metabolik. Oke, yang pertama
kita ketahui dulu ransum itu mengandung 10% protein, kemudian 20% lemak dan 55% karbohidrat. Nah, jadi di sini juga udah ada tabel jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori untuk air metabolik. Nah, ini juga sudah ada karbohidrat, protein dan lemak. Jadi langsung aja kita hitungannya. Itu air metabolik dari 100 gram ransum itu 10% protein tadi kan kita kalikan 4 menghasilkan 40 kilokalori, 20 gram lemak kali 9 menghasilkan 180 kilokalori, kemudian 55 gram karbohidrat dikali 4 menghasilkan 220 kilokalori. Nah, total semuanya itu menghasilkan 440 kilokalori. Nah, lalu di sini kita lanjutkan, jika hasil dari 100 gram ransum ini kita kalikan dengan 1 kilokalori dari energi metabolik. Jadi seperti contohnya protein, hasilnya tadi 40, kita kalikan dengan 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Lalu 180 kilokalori dalam lemak itu dikalikan 0,111 kilokalori menghasilkan 19,98 gram air metabolik. Lalu pada karbohidrat 220 kali 0,150 kilokalori menghasilkan 33 gram air metabolik. Nah, jika di total itu menghasilkan 57 gram air metabolik per 1 kilokalori. Nah, lalu jika kita kalikan dengan 100 kilokalori, itu menghasilkan 40 kali 10,5 menghasilkan 420 kilokalori. Lalu 180 kali 11,1 menjadi hasilnya menjadi 1998 kilokalori. Lalu 220 kali 15 menghasilkan 3300 kilokalori. Nah, jadi total semuanya itu menghasilkan 5.718 gram air metabolik per 100 kilokalori. Nah, jadi bila konsumsi manusia terhadap bahan makanan itu kan sekitar 2.500 kilokalori. Jadi air metaboliknya itu adalah 2.500 kita kalikan 0,129 yang hasilnya itu adalah 322,5 kali 0,129 itu adalah air metabolik yang dihasilkan oleh setiap 1 kilokalori energi metabolik. Nah, jadi sumber air itu dapat berasal dari mana-mana aja, seperti dari air metabolik tadi menghasilkan 322,5 kilokalori. Kemudian air pada makanan menghasilkan 750 dan air pada minum itu 1677,5 dengan total 2750. Nah, jadi kebutuhan air kita itu kan sebanyak 2,8 liter. Jadi sehingga 1677,5 gram tadi harus dipenuhi dengan air minum. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.